Kembali kita lanjutkan dialog kita, pemirsa, bersama dengan peneliti dari Perludem, Mas Fadly Ramadhanil. Mas Fadly, masih ada sedikit keraguan bahwa KPU akan mampu mengumumkan hasil pemilu tepat pada waktunya. Mas Fadly, apa yang terjadi kalau misalnya ternyata KPU gagal kemudian mengumumkan hasil pemilu sesuai dengan amanat undang-undang? Ya, pada akhirnya nanti kan akan terjadi ketidakpastian ya soal hasil pemilu. Dan itu tentu akan berdampak serius juga kepada tahapan setelahnya. Sebab penetapan hasil pemilu secara nasional ini akan menjadi titik awal apakah akan ada perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi atau tidak. Dan itu nanti akan menjadi penentu juga tentang penetapan calon terpilih, gitu ya. Jadi kalau hasil pemilunya tidak jelas ditetapkan kapan sesuai dengan waktu, itu akan menimbulkan ketidakpastian terhadap siklus pemilu yang harusnya pasti dan bisa diprediksi. Nah, ini yang harus dijaga betul menurut saya oleh KPU, dan ini kan masih ada waktu lebih kurang 6 jam sampai 7 jam ya. Dan sisa provinsi yang belum sama sekali dibacakan tinggal 1 dan harusnya bisa selesai. Apa yang terjadi kalau misalnya ternyata kemudian KPU mendorong dengan sisa waktu 6 jam ini sampai nanti pukul 23 sampai 59. Ini kualitas proses rekapitulasinya akan seperti apa kalau misalnya kemudian akhirnya didorong, diharuskan begitu selesai pada hari ini, Mas Fadly? Ya, nanti kan pasti arahnya adalah kalau memang ada keberatan, ada catatan yang serius terkait dengan proses rekapitulasi, dan memang tidak didapatkan verifikasi yang memadai ya, tentu nanti akan dicatatkan dalam form kejadian khusus di dalam proses rekapitulasi, yang ujungnya nanti tentu akan bermuara kepada perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi. Tapi kita bisa menilai kualitas penyelenggaraan pemilu kita 2024 ini dari proses rekapitulasi nasional ini tidak sih, Mas Fadly, menurut Anda? Salah satunya bisa, tentu kan kita bisa lihat bagaimana manajemen rekapitulasi suara dilakukan, bagaimana pula kemudian proses pengelolaan logistik pemilu dilakukan, dan bagaimana ketepatan waktu rekapitulasi di semua tingkatan itu dipenuhi oleh KPU, kan itu bisa menjadi evaluasi dan bisa menjadi pembelajaran bagaimana kualitas penyelenggaraan pemilu 2024. Ada banyak catatan menurut saya yang mestinya bisa menjadi koreksi ke depannya, dan mungkin juga banyak catatan itu akan menjadi bagian dari perselisihan hukum yang nanti akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Kita lihat saja, ini kan prosesnya tidak akan lama lagi, Mas Egan, kalau memang akan ditetapkan, dan pasti akan ditetapkan hari ini ya, maka 3 kali 24 jam setelah KPU menetapkan hasil pemilu malam ini, akan dibuka kepada partai politik untuk mendaftarkan perselisihan hasil pemilu legislatif. Dan mulai besok juga akan ditetapkan atau kemudian diberikan ruang kepada pasangan calon presiden yang kalah untuk mengajukan perselisihan hasil. Bagaimana dengan proses pengajuan gugatan kepada MK yang kemudian hasil hari ini akan menjadi objek satu-satunya gitu yang akan dibawa ke MK nanti, lalu kemudian ada proses hak angket yang juga berlangsung di parlemen. Apakah kemudian dua hal ini harus berjalan begitu, Mas Fadly, untuk memberikan jaminan legitimasi begitu kepada pemerintahan berikutnya? Ya, hak angket dan perselisihan hasil pemilu dua hal yang berbeda ya, tapi dia bisa berjalan paralel tanpa kemudian harus mendelegasi atau mendelegasikan satu dengan yang lainnya. Proses perselisihan di MK adalah rangkaian dari tahapan pemilu yang pasti akan berjalan, dan kalau proses angket itu proses politik sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR yang sampai hari ini kan juga belum jelas arahnya, Mas Tegar. Katanya akan ada angket, tapi kan juga belum ada inisiator hak angketnya, kan sampai hari ini juga belum jelas. Siapa 25 orang anggota DPR dari 2 fraksi atau minimal 2 fraksi yang berbeda yang menjadi inisiator itu kan sampai hari ini belum ada. Maka yang pasti yang bisa dilihat ke depan menurut saya ya proses perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Karena itu yang menjadi bagian dari siklus pemilu. Kalau angket itu kan proses politik sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR. Mas Fadly, terakhir kita masih menantikan bersama-sama mengenai hasil pemilu 2024, tapi menurut Anda sendiri kira-kira akan ada kejutan tidak sih nanti dalam pengumuman hasil pemilu 2024? Ya, yang potensial menjadi kejutan adalah partai politik di DPR kemungkinan besar akan berkurang 1 ya. P3 tadi disebut dari rekapitulasi sementara berpotensi tidak mencapai persentase 4%. Tapi kan kita masih melihat akan seperti apa hasil akhirnya. Kalau untuk pemilihan presiden sepertinya sudah tergambar ya,
di pasangan 02 akan menjadi peraih suara terbanyak, tapi berapa suara finalnya tentu kita masih menunggu. Dan juga sepertinya hampir bisa dipastikan dari gelagat yang muncul, baik pasangan 01 dan pasangan 03 akan mempersoalkan hasil dan proses pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Oke, Mas Fadli Ramadhanil, peneliti Perludem, terima kasih telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.